Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Uni Mulyaningsari di YouTube channel Japfungku Keren. Memang selalu keren Japfungnya. Baik, kemarin kita sudah mencoba membuat ini ya. Saya juga berhenti di sini nih. Nih. Barangkali ada yang berkomentar begini, aduh Bu, capek-capek mindahin satu-satu, udah di convert aja. Silakan kalau ada yang punya aplikasi convertnya, convert dari PDF ke Excel. Namun yang perlu diketahui bahwa convert di peraturan ini nggak bisa dilakukan bersamaan. Kenapa? Karena di bagian atasnya itu berupa teks sehingga convertnya tentunya menggunakan Word, sedangkan yang di bawah ini tabel-tabel tentunya akan menggunakan Word juga itu. Sedangkan seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa kalau kita mempergunakan tabel Word itu penghitungan angka-angka yang di sini itu akan bersifat manual. Sedangkan kemarin sudah saya informasikan dengan rumus yang begini, penjumlahan ini tidak lagi bersifat manual, melainkan bisa kita formulasikan. Jadi saya masih mempergunakan cara yang lama, yaitu memindahkan dari PDF ke Excel. Namun karena kemarin kita sudah membuat nilai kredit, maka kita tidak lagi dari PDF ke Excel, melainkan dari Excel ke Excel. Hanya saja sheet-nya berbeda. Yang ini sheet nilai angka kredit. Namun perlu saya informasikan juga bahwa sheet ini juga nantinya akan berada di file yang lain. Kalau kita lihat, mohon maaf, kita lihat di sini. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada file satuan angka kredit dan usulan kredit. Nah, kalaupun di sini ada nilai kredit, ini nanti akan saya hapus. Kenapa? Karena kita hanya mengambil bagian ininya saja. Bagian yang ini sementara masih ada di sini karena diperlukan untuk memindah-mindah butir kegiatannya agar kita tidak lagi mempergunakan PDF, melainkan sudah sama-sama mempergunakan Excel. Oke. Nah, ini sekali lagi satu persatu ya. Satu persatu, dan yang perlu diingat juga bahwa ini kita lakukan agar kita memiliki file yang tetap akan bisa kita pergunakan selama kita menduduki jabatan sebagai penyuluh, jabatan fungsional. Baik, nanti penyusunannya ya. Ini subunsur yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Tadi sudah saya merge, ingat merge-nya hanya satu baris ya, jangan dua baris. Dan sudah di wrap text juga sudah saya pindahkan, hanya tinggal memperbesar selnya. Nah, ini sudah diperbesar, B-nya kita taruh ke atas dulu dan di tengah. Oke. Pendidikan dan pelatihan. Kalau yang ini kita udah bisa pindahkan keseluruhannya ini. Nah, ini juga kita sorot kalimatnya saja, jangan memindah selnya. Kenapa? Karena selnya sudah berbeda. Sorry, ini sebenarnya di bagian sini ya. Kita lihat sekali lagi, ternyata ini adalah subunsur yang kedua. Nah, enaknya begitu kalau kita mengerjakan. Ini ternyata subunsur yang kedua, 2, dan ini kita pindahkan saja ke sebelah sini. Oke. Tidak bisa karena ini di merge, jadi kita merge-nya ini. Nah, oke, ini kegiatannya A. Kemudian yang satu kolom ini kita merge, 2 kolom kita merge menjadi 1 kolom, hanya saja barisnya tetap 1. Belum di wrap text ya. Nah, oke. Ternyata masih perlu diperbesar lagi. Nah, ini
A-nya kita taruh di tengah dan di atas. Kemudian satuan kegiatannya kita bisa copy paste langsung menggunakan sel. Kenapa? Karena selnya sama, yaitu 1. Di sini ya. Enter. Sudah. Untuk butir kedua, kita lihat sub unsur ketiga, pendidikan dan perajabatan. Copy. Aduh, capek-capek deh Bu. Iya, emang capek kelihatannya ya. Tapi manfaatnya sangat besar. Kita jadi ingat apa saja yang menjadi tugas kita sebagai pejabat fungsional. Kita lakukan semuanya sampai habis kegiatannya. Dan sebenarnya orang yang tidak familiar dengan Excel itu pun akan mudah mengerjakan menggunakan Excel ini. Kenapa? Karena perintah-perintahnya sudah ada di atas semua nih. Tuh. Kita hanya menggerakkan kursor dan kalau ada kesalahan tinggal klik undo nih. Kalau ada kesalahan undo. Artinya kita tidak mempergunakan yang terakhir kita kerjakan. Undo. Undo. Gitu kan? Kembalikan. Nah, ini udah selesai yang unsur pertama, sudah selesai. Kita rapikan langsung saja. Ini kegiatannya sampai dengan angka 3, kita merge di sini dia dengan sendirinya. Sedangkan subunsur yang kedua ini sampai di angka 8, kita merge juga. Ini tidak. Sekarang kita lihat angka subunsurnya, ini juga sampai sini di merge, ini juga sampai 8. Oke, sedangkan yang 3 ini sampai dengan di sini kita merge. Oke, baru kemudian ini yang bagian 1 Romawi ini berhenti di angka 3. Nah, sudah rapi. Begini ya. Lalu kita akan masuk ke yang kedua, pengembang teknologi pembelajaran. Ini merupakan undo ya, karena kesalahan undo. Ups. Nah, ini kita mau copy, bukan mau cut, tapi copy. Apa bedanya copy sama cut? Kalau cut itu dihilangkan sama sekali dari tempat yang semula ya. Jadi kalau cut itu dihilangkan dari tempat yang semula. Kalau copy yang di situ nggak bisa dipaste, melainkan nggak bisa dienter, melainkan dipaste. Ini 2 Romawi. Nanti kita atur ya. Nah, subunsurnya analisis dan pengkajian. Kita copy, paste angka 1. Kemudian kita lihat butir kegiatannya, analisis pengkajian ada 3. Untuk subunsur 1 ada 2 ya. Ada 2 kegiatan. 1, ingat kita merge tapi hanya barisnya saja. Kolomnya kita merge tapi barisnya tetap 1 dengan jenis jalur untuk. Nah, kemudian bagian ininya yang bisa kita copy. Kenapa? Karena terdiri dari 1 sel dan tidak kita merger kemarin. Kemudian yang kedua nih, melakukan studi kelayakan sebagai copy ya. Paste.
Nah, oops.